One, two, three, let's go! Oke, halo. Selamat apa nih? Zila, selamat pagi, siang, sore, malam ya. Siang. Siang ya, soalnya kita recordnya siang-siang. Halo sobat sehat. Sobat sehat ya. Oke, halo. Jadi hari ini nih kita mau apa sih? Mau podcast ya. Ya, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar tentang kesehatan bareng siapa ya kira-kira, Nad? Ada bintang tamu spesial yang pastinya nanti kita bakal bincang-bincang sama dia ya. Dan bahas nih tentang kesehatan, seputar kesehatan. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Dan bisa dilihat nih ya dari background kita. Ya, Udah sudah tahu dong kita dikit. bakalan bahas apa dikit-dikit. Coba-coba tebak-tebak. Betul banget. Tapi sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita nih, kita belum perkenalan nih, Zil. Oh iya, boleh deh, Nadifa dulu. Oke, kenalin aku Nadifa dari Desain Interior Angkatan 20 Telkom University, dan sekarang nih aku barengan sama Zila dan juga bintang tamu kita yang nanti juga bakal perkenalan bergabung di UKM Radio Telkom. Nah, betul. Kenalin juga aku Tanjila Salma Maulita dari S1 Administrasi Bisnis Telkom University Angkatan 2020. Mantep banget. Oke, dan daripada kelamaan ya, karena podcast kita tuh ada durasinya, dan langsung aja ya, kita suruh nih hadir bintang tamu kesayangan kita yang sudah dinanti-nanti. Aduh, langsung aja kita sambut ini dia. Halo. Bentar, gimana ya? Halo Cindy. Halo Cindy. Hai. Wah, backgroundnya hilang. Iya nih, backgroundnya. Backgroundnya mana ini? Ceria banget ya. Nah, aduh. Ya, Cindy, apa kabar Cindy? Gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, boleh dong. Sebelum kita memulai podcast kita ngobrol-ngobrol bareng nih ya seputar kesehatan. Nah, Cindy boleh deh perkenalan dulu kali ya, Zil. Langsung aja perkenalan dulu biar penonton ini semua tahu gitu bintang tamu kita gitu. Yang kece ini siapa. Aduh, jadi malu gitu ya kawan. Halo semuanya, aku Cindy dari S1 Teknik Industri. Salam kenal. Wede, ciwi-ciwi semangat banget ya. Malu. Jangan suka begitu. Aduh. Jadi kita mau bahas apa nih? Tadi aku dengar gitu kayak kesehatan gitu kan ya. Lah, ini tuh bisa dilihat virtual background kita. Dari kira-kira kita bakal bahas apa nih? Aduh. Nah, kita mau bahas nih tentang pervaksinan. Aduh. Gimana tuh? Disuntik ya. Nah, dari Cindy sendiri, Cindy udah vaksin belum sih, Vin? Alhamdulillah aku udah vaksin. Kalau teman-teman gimana nih? Udah vaksin belum? Udah dong. Tinggal alhamdulillahnya udah. Alhamdulillah. Tinggal nunggu sertifikatnya aja nggak sih biar kita bisa pergi ke mall. Oh iya, bener banget. Sekarang kan kemana-mana harus pakai sertifikat vaksin kan, gitu kayak masuk mall, masuk tempat ini itu harus check in kayak, aduh, udah jadi persyaratan gitu. Ya, jadi persyaratan ya. Tapi kalau dari aku sendiri mending kita ngasih kartu vaksin daripada kita harus swab atau rapid gitu kan kayak lebih ribet ya. Iya. Sampai ada yang mau nyetak di baju itu loh kan, pernah lihat gak sih meme-nya? Oh iya. Aku lihat di sosmed gitu yang nyetak di depan diri kan. Memang niat banget sih. Tapi sih jadi OOTD saat kita masuk mall gitu atau masuk kemana aja gitu ya, ke pasar mungkin. Biar nanti ditanyain sama mbak tugasnya, Bapak udah vaksin?
Pilih apa aja. Aku udah vaksin. Betul banget. Kira-kira Cindy mau nggak kalau pakai baju kayak gitu? Oh boleh sih, biar terlihat modis gitu kan. Dan sangat apa ya, menjadi fashion masa kini, wah pokoknya. Memudahkan untuk masuk mall gitu-gitu ya. Mudahkan masuk mall. Atau mungkin bisa nih selain di baju ya, kita bikin inovasi di masker. Jadi nggak usah nampakin baju lagi gitu ya. Wah, pas kita ditanyain, mana nih? Udah vaksin belum? Tinggal nunjukin maskernya aja. Tinggal gitu ya. Karena sekarang kalau kemana-mana harus pakai, ya apa, harus bawa sertifikat vaksin nih ya. Sampai sejauh ini, Cindy udah pernah keluar rumah gitu, ke mall gitu-gitu, nggak kayak ngerasain riwehnya, ribetnya, apa kayak proses buat masuk mall gitu? Sampai sejauh ini udah pernah belum? Aku belum pernah ke mall. Atau enggak ada cerita gitu, apa gitu dari keluarga gimana? Keluarga aku sih ada. Yang kayak, apa ya, udah dari pagi, enggak sih, kan ngantri gitu kan. Nah, terus mereka tuh udah mau masuk mall, terus kayak ditanyain kan, kartu vaksinnya, ternyata ketinggalan. Terus kayak, saya udah vaksin, udah gitu-gitu ya. Apa satpamnya nggak bisa, Bu, harus pulang lagi gitu kayak. Aduh, emang bener sih kalau sekarang ya. Emang bener-bener harus yang namanya vaksin. Kalau boleh tahu nih, Cindy, Zila gitu-gitu, kalian vaksin di mana? Vaksin di puskesmas dekat rumah sih aku. Kebetulan ada tuh ya. Sama, berarti aku juga gitu sih di puskesmas dekat rumah. Apa? Ada jadwalnya gitu nggak sih kalian? Kayak vaksin tuh hari apa aja? Ada. Sama berarti. Waktu itu sih kebetulan dapat kecipratan vaksin gara-gara orang rumah tuh ya ada ini gitu dari salah satu tenaga kesehatan gitu, jadi udahlah nanggung cuman aku doang yang bukan tenaga kesehatan, udah didaftarin aja, nanggung cuman satu orang doang, masa dari serumah tuh kasihan banget gitu kan kalau yang lain udah vaksin itu belum sendiri ya, merasa dikucilkan gitu ya dari anggota keluarga yang lain. Aku juga gitu. Tapi kalau aku lebih ke ini sih, ada kayak disediain Google Form gitu, terus kita suruh ngisi data diri kita, terus kalau udah ntar dipanggil dari sana, kita dapat jadwalnya kapan gitu sih. Kalau Cindy di mana tuh, Sin? Apakah di kampus? Aku mah itu kata mama aku, Neng, kamu besok vaksin ya, katanya gitu. Terus kayak, oke, ya udah vaksin deh, nggak tahu gimana. Mohon maaf ya, kayak tiba-tiba udah ditelepon aja gitu. Nggak tahu cerita awalnya kayak gimana dapet vaksin. Tapi untungnya kita bertiga tuh udah kedapatan vaksin, karena sekarang tuh aku lihat nih kayak banyak kaula-kaula muda yang ngeluh gitu nggak dapat vaksin. Dulunya aja pas awal-awal ogah-ogahan vaksin, tapi sekarang gara-gara pemerintahnya tuh kayak gimana ya, mewajibkan kalau kemana-mana tuh ya harus ada sertifikat vaksin gitu. Sekarang jadi riuh gitu loh, nggak dapat vaksin. Mereka pada marah-marah gitu nggak sih? Teman aku juga ada yang kayak gitu. Kira-kira kalian ada nggak cerita kayak, atau nggak tahu lah gitu siapa teman kalian atau siapapun lah gitu yang kayak nyari-nyari vaksin gitu, saking karena sekarang tuh udah susah gitu loh. Iya bener banget. Oke, kalau aku nih di tempat aku gitu, sekarang tuh udah disuruh juga sih, emang kayak udah di woro-woro gitu, ayo vaksin gitu. Soalnya tuh ada kabar-kabar juga nih ya, tapi belum tahu sih benar atau enggaknya gitu. Katanya kalau tahun depan tuh vaksin udah berbayar, makanya ayo segera vaksin, iya nggak sih? Keren banget ya, iya kan? Iya, untungnya kita udah kedapatan yang gratis ya. Iya, Bun, kayak aduh bingung juga. Masa di belakang kita ya jaring aja udah vaksin. Masa sobat sehat semua belum sih? Masa kamu belum? Jaring aja udah, nggak salah. Iya, jaring aja udah tuh. Dia walaupun nggak badannya keker aja, malu dulu ya mau vaksin. Ya tapi emang bener juga sih, dulu kan kayak kita semua tahu gitu, katanya jaring tuh kayak gimana ya, nggak percaya corona, terus gitu-gitu kan ya. Terus dia juga nggak mau vaksin, tapi akhirnya dia juga mau juga loh. Karena emang kayak tuntutan dari pemerintah juga lah ya. Ya baik buat kita juga kan, gitu, gak ada ruginya. Iya,
Bener banget. Soalnya tuh sama juga sih kayak anak muda zaman sekarang tuh sama ya kasusnya kayak Jering sebelum divaksin. Kan nggak mau ya kayak takut ini nih banyak yang bilang ntar dampaknya kayak gini, dampaknya kayak gitu gitu. Padahal dampaknya sendiri gimana kalau kalian? Kalau aku sih cuman setelah vaksin tuh ngantuk, lapar gitu-gitu sih. Ya. Boleh Zila dulu deh cerita, coba Zila gimana? Kalau aku sih pas dosis pertama nih ya kayak badan tuh agak demam gitu loh. Mungkin gara-gara kan kebetulan aku dapatnya tuh vaksin yang Sinovac kan yang itu. Nah, itu tuh kan karena mungkin si virus kan itu dari virus yang dilemahkan gitu kan. Karena mungkin virusnya tuh bekerja atau gimana. Jadi pas malamnya tuh kayak agak demam gitu. Langsung aja kayak minum paracetamol aja kan kata kayak dokter yang nyuntik akunya tuh. Udah lah, pas setelah besoknya udah alhamdulillahnya enggak sih, pas demam doang. Demam pas malamnya doang. Terus pas vaksin dosis yang kedua itu nggak tahu kenapa bawaannya tuh pengen ngemil aja gitu loh. Ngegayem aja terus pengen jajan-jajan, nggak tahu kenapa. Karena tiap orang beda-beda. Kalau ke aku gitu setelah sih. Vaksin malah jadi kayak berat badan naik gitu. Iya benar kayak makan terus gitu loh bawaannya. Aku juga Kalau Cindy sendiri gimana? Aku juga sama tuh, jadi pengen makan mulu kan. Masalahnya saya udah pengen makan terus ditambah divaksin jadi makin-makin kan ya Bun, ya gimana nih gitu. Terus juga ngantuk kan, tapi nggak tahu sih itu efek emang dari lahir ya ngantukan atau emang karena vaksin gitu. Jadi aku nggak tahu sebenarnya efeknya kayak gimana. Kayaknya sama aja gitu kalau buat aku. Iya. Gitu sih. Berarti kalau kalian mah ada apa ya? Ada rasa-rasanya gitu berbeda gitu ya. Kalau aku sih nggak ada yang beda juga sih, kayak biasa aja. Tapi cuman gejala bukan gejala deh, efek sampingnya itu lebih ke itu doang, kayak ngantuk, terus lapar gitu-gitu doang sih. Kalau kayak kita jadi sakit gitu nggak ada sih. Iya, gila efeknya sudah bekerja dengan baik tuh vaksinnya ya. Iya. Semoga aja gitu setelah vaksin aman lah ya, nggak sampai pernah gitu terpapar virus COVID-19. Amit-amit sih nauzubillahnya. Jangan dong, jangan. Tapi kayak teman aku juga ya, gara-gara vaksin ini, dia tuh kayak nyempet-nyempetin bangun pagi. Terus juga ngantri, dia bikin snapgram gitu loh. Divaksin biar bisa main. Kayak gitu. Iya sih. Waduh, tuh emang ya muda-mudi Indonesia tuh kayak gitu semua. Tapi emang sih kayak terus juga ada trennya juga nggak sih kayak di TikTok gitu-gitu yang sama NCT gitu loh. We got vaccinated. Oh gitu, kayak ada gitu loh. Iya, ada pokoknya mah. Pokoknya kayak jadi tren gitu loh. We got vaccinated gitu. Karena pengen bikin konten itu, akhirnya mereka juga mau vaksin ya. Demi konten ya Bun, luar biasa anak muda ini. Wah, Nadifa sudah kembali. Nadifa. Halo Nadifa. Halo, sorry ya. Ini ada. Aduh. Nggak apa-apa. Teknis biasa lah, jaringan ya, namanya online. Iya, bener banget. Tadi kita habis bahas tentang efek vaksin kepada anak muda. Vaksin. Kayak tadi aku temen aku tuh sampai ada yang bela-belain bangun pagi terus bikin snapgram kayak mau vaksin biar bisa jalan-jalan gitu. Terus tadi Zila coba ceritain lagi Zila? Iya, jadi kayak ada gitu temen aku yang dia tuh vaksin karena pengen bikin konten yang pakai lagu NCT gitu. We got vaccinated gitu. Sumpah, dia kayak ada aja. Sumpah kayak jadi pas mereka lagi disuntiknya tuh kayak direkam gitu loh. Iya, pokoknya gitu dibikin konten dimasukin TikTok, astaga. Karena ingin bikin konten ya. Akhirnya mereka vaksin gitu, pengen ikutan vaksin, aja. Ya. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau mereka jadi mau vaksin gitu kan. Kalau teman aku sih lebih ke positive vibes ya. Ada tuh yang dia upload setelah vaksin nih, dia tuh upload snapgram, bukan snapgram, snap di WA gitu. Dia kayak update gitu loh setiap 2 jam sekali, kayak 2 jam setelah vaksin. Nggak ada efek samping sih, masih biasa aja. Cuman
tangan kemeng gitu, dia bilang gitu. Terus ntar 2 jam setelahnya dia bikin snap lagi, setelah 4 jam vaksin ngantuk gitu-gitu, pokoknya dia kayak informatif banget lah, sangat update ya. Kalian live report gitu kan ya. Iya, live report vaksin. live report vaksin gitu. Tapi kalian ada tuh sampai yang 8 jam 24 jam gitu. Oh gitu. Keren-keren banget sih. Tapi kalau kalian nih sampai direkam gitu nggak sih pas lagi vaksinnya? Kayak update aku enggak sih. Enggak sih, aku nggak ikut-ikutan gitu. kayak gitu. Oh, jadi karena kebetulan juga aku dapat vaksinnya waktu itu kan sebelum ada ya konten-konten viral ini gitu ya, trennya belum ada, saya jadi nggak ikutan. Jadi nggak ikutan. Soalnya kayak banyak kan yang bikin story gitu udah vaksin tuh kayak we are vaccinated gitu-gitu, kayak aku jadi iya ada tuh, kenapa kita nggak gitu kenapa nggak direkam sekalian gitu kayak orang-orang, mungkin bikin vlog gitu ya atau reels gitu lagi vaksin ya nanti itu tapi dia kayak ngomong-ngomong juga nih ya tentang kayak kita kalau ngerekam pas lagi vaksin, karena itu ada pro kontranya gitu nggak sih? Nggak setiap gimana ya, kayak tenaga kesehatan yang kayak kebagian nyuntik kita tuh kayak ngebolehin buat ngerekam. Kemarin tuh aku lihat di sosial media yang dimarahin gitu loh sama tenaga kesehatannya gara-gara emang ya mungkin nggak boleh atau nggak gimana, aku juga kurang paham ya. Cuman ada yang boleh, ada yang nggak dibolehin gitu, kayak sampai disuruh ditutup itu. Kalau nggak salah Tiara Andini atau siapa sih? Pokoknya ada artis pokoknya. Kayak dia tuh mau ngerekam gitu pas dia proses lagi nyuntiknya gitu. Cuman kata tenaga kesehatannya tuh nggak boleh. Katanya udah matiin gitu. Oh, kirain artisnya Tiara Cindy gitu, Bu. Nah, Tiara Andini ya. Kalau Tiara Andini. Kalau Tiara Andini nggak diboleh, kalau Tiara Cindy gimana nih? Kalau Tiara Cindy nggak. Kalau Tiara Cindy, saya gini, aduh gitu. Boro-boro ngerekam gitu, boro-boro ngerekam ya. Udah keburu takut. Pasti ini nih ekspresinya Cindy juga kayak Jering gitu. Ya udah. Itu nggak sih? Ekspresinya kayak Jering waktu vaksin. Kayak gini. Kayak agak deg-degan gitu ya, Bun, mau disuntik gitu. Ya, tapi seperti itu. Kirain tadi artisnya Tiara Cindy gitu. Maaf, salah. Ini artis di sini kalau Tiara Cindy. Di sini. Kalau Tiara Andini kan di Jakarta sana. Di sini kita punya Tiara Cindy, udah. Iya. Di radio punya Tiara Cindy, udah. Udah go internasional kan Tiara Cindy? Iya, jelas. Banyak lah, udah berprestasi banget lah pokoknya Tiara Cindy juga. Yang penting Tiara Cindy sudah vaksin ya, sama seperti Tiara Andini. Iya, sama ada kesamaan. Nah nih kita ngingetin aja ya buat semua anak-anak muda yang sama kayak kita ya, terutama. Nah kayak vaksin tuh penting banget nggak sih buat mereka gitu. Jadi yang belum vaksin, ayo segera vaksin guys. Mumpung belum berbayar dan kalian tinggal daftar, tinggal datang, tinggal disuntik gitu kan. Iya, nggak bayar. Karena ketika kita vaksin juga untuk mempermudah kayak mobilitas kita nanti mau kemana-kemana, perizinan kemana-kemana. Karena emang ini udah jadi kebijakan dari pemerintahnya juga biar kalian gak ribet, gak kesusahan sendiri gitu. Kalau sekarang ada kayak vaksin gratis di daerah kalian, langsung aja daftar, karena kalau nanti udah berbayar ya benar kayak kita harus ngeluarin uang, tenaga juga kan. Mumpung sekarang pemerintah masih baik ngasih subsidi, langsung aja cus daftar buat vaksin di tempat terdekat kalian pokoknya mah. Betul. Oke, Cindy ada nggak pesan-pesan buat teman-teman juga biar cepat segera vaksin? Oh iya, boleh sih kalau kalian mau vaksin demi viral, demi konten nggak apa-apa, asal vaksin aja guys. Mantap, itu konten ini membawa efek yang lebih baik, mengajak juga ya. Betul, mengajak teman-teman juga mungkin yang belum vaksin jadi nggak takut vaksin gitu-gitu ya. Oke, keren banget sih ini kita perbincangan hari ini, mantap banget ya sih, sangat berbobot. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah mendorong anak-anak muda kayak kita ini untuk segera vaksin gitu ya.
Oke, mungkin kita kalau banyak yang like, subscribe dan komen gitu ya atau share gitu, mungkin kita akan bikin episode lain ya nggak sih guys? Oh iya, betul. Kalau banyak yang like, subscribe, viewersnya juga banyak, kita boleh dong bikin podcast lanjutannya yang pastinya bakalan bahas hal-hal yang lebih menarik, lebih seru dan informatif lah pokoknya mah. Tapi aku lupa acaranya tuh namanya apa sih tadi? Namanya Pot Kesehatan. Keren banget kan acaranya. Keren banget. Mantap sekali. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri kali ya. Ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Aku Zila pamit undur diri. Dan aku Nadifa pamit undur diri. Dan artis kami Cindy. Oke. Dadah guys.